Pada tahun 1941, pasukan Jepang berusaha merebut provinsi Chumpon di Thailand. Namun, mereka tidak hanya membawa senjata dan pasukan. Jepang juga memiliki sebuah senjata biologis rahasia yang efeknya tidak dapat diprediksi. Dan ketika senjata itu akhirnya dilepaskan, perang berubah menjadi mimpi buruk. Cerita dimulai dengan sekelompok wajib militer Thailand yang masih sangat muda. Mereka belum memiliki banyak pengalaman di medan perang. Karena itu, kehidupan mereka lebih banyak diisi dengan bercanda dan saling mengganggu. Satu persatu, mereka kemudian diminta memperkenalkan diri dan menjalani sesi foto untuk keperluan dokumen militer. Setelah semuanya selesai, para prajurit berbaris dan naik ke kapal. Di atas kapal, para pemuda itu kembali membuat masalah. Salah seorang dari mereka diam-diam bertemu dengan seorang wanita. Teman-temannya mengetahui hal tersebut dan mulai penasaran. Bukannya membiarkan kesempatan itu terbuang, mereka malah membuat loket tiket dadakan. Para tentara lain diminta membayar sejumlah uang jika ingin ikut mengintip pertemuan rahasia tersebut. Tentu saja, aksi mereka akhirnya ketahuan. Komandan mereka datang dengan wajah penuh amarah. Namun, sebelum sempat memberikan hukuman, para pemuda itu justru menjebaknya menggunakan jaring dan langsung melarikan diri. Di tempat lain, Max sedang bertemu dengan tunangannya Pen. Pertemuan mereka berlangsung di tepi teluk. Pen kemudian menyampaikan sebuah kabar yang membuat Max sangat bahagia. Ia sedang mengandung anak mereka. Max begitu gembira mendengarnya. Ia memberikan sebuah cincin kepada Pen dan berjanji bahwa mereka akan segera membangun keluarga bersama. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang pria datang membawa kabar bahwa kapal-kapal Jepang mulai bermunculan di sepanjang teluk. Mac tidak punya pilihan selain meninggalkan Pen dan kembali menjalankan tugasnya sebagai tentara. Sementara itu, pasukan Jepang sedang menjalankan rencana rahasia. Mereka bekerja sama dengan seorang ilmuwan bernama Dr. Kaito. Kaito meyakinkan para petinggi Jepang bahwa senjata biasa mungkin tidak cukup untuk memenangkan perang. Ia menawarkan sebuah senjata biologis yang dapat mengubah manusia menjadi makhluk dengan kekuatan luar biasa. Untuk membuktikannya, Kaito melakukan sebuah eksperimen. Seorang pria dijadikan bahan percobaan. Dr. Kaito memasukkan organisme aneh ke dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, tubuh pria tersebut mengalami perubahan. Ia menjadi sangat agresif dan kehilangan kendali. Kekuatan fisiknya meningkat drastis hingga berubah menjadi makhluk yang sangat berbahaya. Para perwira Jepang merasa ngeri melihat hasil eksperimen itu. Namun, bagi mereka, kekuatan tersebut justru merupakan senjata yang sempurna. Mereka tidak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan selama senjata itu bisa membantu memenangkan perang. Di sisi Thailand, pasukan mulai dipersiapkan untuk menghadapi invasi Jepang. Mok akhirnya kembali ke rumah sebelum berangkat ke garis depan. Ibunya menyambutnya dengan makanan yang telah disiapkan di rumah. Namun, kebersamaan mereka hanya berlangsung sebentar. Seorang perwira datang membawa perintah agar Mok segera bergabung dengan pasukannya. Ibu Mok langsung mencoba melindungi putranya. Mok tidak ingin menerima kenyataan tersebut. Ia bahkan mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Tetapi Mac menghentikannya. Mac kemudian bertanya kemana Mok hendak pergi. Mok akhirnya jujur. Ia hanya ingin kabur dari semua masalah. Ia bahkan meminta Mac meninggalkan tentara dan melarikan diri bersamanya. Namun, Mac mengingatkan bahwa sejak kecil Mok memang selalu berusaha menghindari masalah. Kali ini, Mac meminta adiknya berhenti melarikan diri. Mok membantah. Ia tidak ingin bertarung dalam perang yang bukan pilihannya. Ia hanya ingin hidup tenang bersama keluarganya. Namun, bagi Mac, melindungi negara juga berarti melindungi keluarga. Kemudian Mac memberitahu bahwa Pen sedang mengandung. Mok sebentar lagi akan menjadi seorang paman. Kabar tersebut akhirnya membuat Mok berubah pikiran. Ia memutuskan ikut bersama teman-temannya menuju garis depan. Pertempuran pun dimulai. Pasukan Thailand berhadapan dengan tentara Jepang di tengah hutan. Ledakan dan suara tembakan terdengar dari berbagai arah. Para wajib militer yang masih muda tidak mampu menahan serangan. Mereka akhirnya mundur semakin jauh ke dalam hutan. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada tentara Jepang yang sedang memburu mereka. Di tepi pantai, sebuah peti misterius yang ditinggalkan pihak Jepang tiba-tiba terbuka. Di dalamnya, terdapat makhluk hasil eksperimen Dr. Kaito. Makhluk tersebut kemudian mulai memburu para tentara Thailand. Kemudian Mok mengalami kecelakaan. Kakinya terjebak di dalam lumpur tebal. Tubuhnya perlahan tenggelam. Ia berteriak meminta pertolongan. Tiba-tiba sebuah tangan terulur dan menariknya. Mok sempat merasa lega. Namun, ketika melihat wajah orang yang menyelamatkannya, ia langsung berteriak ketakutan. Orang itu sudah bukan manusia lagi. Infeksi telah menyebar. Mok dan teman-temannya akhirnya berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Di tempat lain, para pemimpin Thailand dan Jepang mencoba melakukan negosiasi untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban. Namun, ketika pasukan Thailand menyelidiki daerah tempat Mok dan kelompoknya menghilang, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Hutan tersebut dipenuhi sisa-sisa pembantaian. Suara tali yang bergoyang di pepohonan menarik perhatian para makhluk terinfeksi. Para tentara panik
dan menembak ke segala arah. Tetapi makhluk-makhluk itu bergerak sangat cepat. Mereka menghilang di antara pepohonan dan muncul kembali dari arah lain. Komandan pasukan kemudian memerintahkan anak buahnya memburu mereka. Namun, tiba-tiba salah satu makhluk menerjang sang komandan. Para prajurit menyaksikan dengan ngeri ketika pemimpin mereka diserang. Tak lama kemudian semakin banyak makhluk keluar dari hutan. Pasukan Thailand tidak mampu bertahan. Sementara itu, Mac terus mencari anak buahnya. Ia hanya menemukan tubuh-tubuh yang telah tercabik dan berserakan. Kemudian Mac melihat sebuah sumur. Di dalamnya terdapat salah seorang prajurit. Mac mengira pria tersebut masih hidup. Ia segera turun menggunakan tali untuk menyelamatkannya. Namun, ketika prajurit itu berbalik, Mac langsung terkejut. Wajahnya sudah berubah. Ia telah menjadi makhluk terinfeksi. Mac berusaha naik kembali ke permukaan. Ia mengambil sebatang kayu untuk mempertahankan diri. Saat hampir berhasil keluar, makhluk itu mencengkeram kakinya dan menariknya kembali. Dalam keadaan terdesak, Mac melihat sebuah dahan yang terbakar. Ia meraihnya dan menggunakannya untuk membakar makhluk tersebut. Akhirnya, Mac berhasil keluar dari sumur. Dengan kondisi terguncang, ia kembali ke markas dan melaporkan apa yang terjadi. Mac menjelaskan bahwa ada makhluk yang menyerupai manusia, tetapi memiliki kekuatan luar biasa dan memakan manusia. Para perwira sulit mempercayainya. Mereka mengira Mac mungkin mengalami trauma atau salah melihat sesuatu. Tetapi Mac bersikeras. Makhluk itu benar-benar ada. Sementara itu, Mok mulai sadar di antara mayat-mayat yang berserakan. Namun, ia telah berubah menjadi salah satu makhluk tersebut. Seekor kupu-kupu terbang di dekatnya. Untuk sesaat, semuanya terasa tenang. Kemudian ingatan Mok mulai kembali. Ia mulai mengingat apa yang telah dilakukannya. Ia ingat orang-orang yang telah menjadi korban. Ia bahkan teringat seorang wanita dan putrinya yang menjadi korban serangan mereka. Mok diliputi rasa bersalah. Ia menyadari bahwa meskipun tubuhnya telah berubah menjadi monster, pikirannya masih manusia. Di laboratorium, Dr. Kaito terus mempelajari efek infeksi tersebut. Ia melakukan eksperimen terhadap tikus. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian makhluk menjadi sangat agresif dan bahkan menyerang sesamanya. Namun, kelompok lainnya justru menjadi lebih kuat dan cepat tanpa kehilangan seluruh kendali atas dirinya. Hal itu menunjukkan bahwa infeksi tidak selalu menghapus sisi manusia dari korbannya. Mok mengalami hal yang sama. Ia masih memiliki perasaan. Di antara barang-barangnya, Mok menemukan sebuah liontin berisi foto dirinya bersama ibunya. Ia menatap foto tersebut. Air matanya kemudian mengalir. Sementara itu, Mac kembali menemui Pen. Pen kini bekerja sebagai perawat di rumah sakit lapangan. Mac langsung bertanya apakah Pen mengetahui keberadaan Mok. Pen tidak memiliki jawabannya. Mac kemudian mencoba meyakinkan dirinya bahwa Mok mungkin benar-benar melarikan diri seperti yang pernah ia katakan. Namun, seorang tentara yang terluka datang membawa kabar. Ia mengatakan bahwa Mok tetap bersama kelompoknya sampai saat terakhir. Mac segera meminta bantuan untuk mencari adiknya. Tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, pihak Jepang meminta pertemuan. Mac kemudian mengetahui bahwa Jepang ingin membahas makhluk-makhluk terinfeksi tersebut. Pertemuan dilakukan antara pihak Thailand, pihak Jepang, dan Dr. Kaito. Kaito kemudian mengajukan sebuah pertanyaan. Menurutnya, siapa yang lebih setia kepada negaranya? Orang yang rela mati untuk negaranya, atau orang yang ingin tetap hidup demi negaranya? Perwira Thailand berpendapat bahwa patriot sejati adalah orang yang bersedia mengorbankan hidupnya. Namun, Kaito memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, negara justru membutuhkan orang-orang yang tetap hidup. Kemudian Kaito mengungkapkan kenyataan tentang senjata biologis tersebut. Makhluk yang ditemukan di pantai memang sengaja ditempatkan di sana. Infeksi tersebut dapat menyebar melalui serangan makhluk terinfeksi. Jika korbannya tidak langsung dibunuh, ia dapat berubah menjadi makhluk yang sama. Masalahnya, sekarang tidak ada lagi yang mampu mengendalikan mereka. Mereka menyerang siapa saja, bukan hanya musuh. Sang komandan Jepang kemudian meminta pasukan Thailand membantu memburu para makhluk tersebut, karena mereka lebih mengenal wilayah setempat. Untuk sementara, kedua pihak memiliki musuh yang sama, makhluk terinfeksi. Sementara itu, Mok semakin tersiksa oleh rasa bersalah. Ia melihat teman-temannya menyerang manusia. Tidak tahan dengan apa yang telah terjadi, Mok mengambil pistol dan mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, tubuhnya justru mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Salah satu makhluk lain segera datang membantu. Ia menutupi tubuh Mok dengan tanah untuk memadamkan api. Mereka akhirnya menyadari bahwa makhluk terinfeksi dapat terbakar ketika emosinya menjadi terlalu kuat. Artinya, meskipun mereka berubah secara fisik, perasaan manusia masih ada di dalam diri mereka. Sekelompok makhluk kemudian bersembunyi di dalam sebuah gua. Mereka mencari makanan dari hutan dan berusaha bertahan hidup. Mereka juga menyimpan benda-benda yang mengingatkan mereka pada kehidupan sebelumnya. Pemimpin kelompok masih menyimpan foto keluarganya.
Mok sering menangis ketika mengingat ibunya dan Meg. Suatu hari, ia keluar dari gua dan membersihkan foto ibunya di sungai. Pemimpin kelompok ikut datang sambil membawa foto istrinya. Ketika melihat foto tersebut, emosinya kembali tidak terkendali. Tubuhnya mulai terbakar. Ia akhirnya tewas dalam kobaran api. Sementara itu, tentara Jepang berhasil menangkap salah satu makhluk terinfeksi. Namanya Lukai. Mereka memasukkannya ke dalam kandang besi dan menjadikannya bahan eksperimen. Meg sangat marah melihat perlakuan tersebut. Ia menuntut agar penyiksaan dihentikan. Namun, Dr. Kaito tetap ingin melanjutkan penelitian. Di dalam gua, para makhluk terinfeksi mulai berbicara tentang kehidupan yang pernah mereka impikan. Ada yang ingin menjadi pengacara. Ada yang ingin membantu ayahnya di toko perhiasan. Mok mengaku bahwa dirinya sebenarnya ingin menjadi penulis lagu dan novel. Salah satu temannya kemudian meminta Mok bernyanyi. Mok mulai menyanyikan sebuah lagu dengan suara pelan. Teman-temannya kemudian ikut bernyanyi. Untuk sesaat, mereka melupakan bahwa mereka telah berubah menjadi monster. Mereka hanya sekelompok pemuda yang sedang mengenang kehidupan yang hilang. Namun, suasana itu segera berubah. Pihak Jepang membawa ayah Lukai ke hadapan anaknya. Di depan Lukai mereka melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap ayahnya. Meg tidak sanggup melihat perlakuan tersebut. Ia melawan salah satu tentara Jepang. Akibat tindakannya, Meg dikeluarkan dari militer. Namun, pihak Jepang belum selesai menyiksa Lukai. Mereka memaksanya menghadapi jasad ayahnya sendiri. Setelah mengetahui bahwa Lukai menghilang, kelompok makhluk lainnya pergi mencari temannya. Mereka akhirnya menuju ke desa. Di sisi lain, pihak Jepang justru merasa puas dengan perkembangan senjata biologis tersebut. Mereka berharap para makhluk terinfeksi pada akhirnya akan saling menghancurkan. Namun, Dr. Kaito ingin mempertahankan mereka hidup-hidup untuk penelitian lebih lanjut. Militer Jepang memiliki rencana berbeda. Mereka ingin menggunakan keluarga para makhluk terinfeksi sebagai umpan. Berbagai jebakan dipasang di sekitar desa. Ketegangan pun meningkat. Pada suatu malam, Pen berhenti di tengah hutan untuk memperbaiki sepedanya. Tiba-tiba, sebuah makhluk mengerikan muncul dari kegelapan. Tidak lama kemudian, makhluk-makhluk lain mulai memasuki desa. Salah satu dari mereka adalah Sak. Keluarganya mengenali sosok tersebut. Istri dan anaknya melihat bahwa meskipun tubuh Sak telah berubah, ia tidak menyerang mereka. Sang anak perlahan mendekat. Kemudian ia berlari ke pelukan ayahnya. Sak mengelus kepala putrinya. Air mata mengalir dari wajahnya. Ia masih memiliki sisi manusia. Pasukan Thailand yang melihat kejadian tersebut memutuskan tidak langsung menangkapnya. Mereka membiarkan keluarga itu menikmati momen terakhir bersama. Namun, tentara Jepang tiba-tiba membuka tembakan. Mereka gagal mengenai Sak. Peluru justru mengenai istri dan putrinya. Keduanya jatuh di hadapan Sak. Para tentara Thailand akhirnya tidak mampu lagi menerima kekejaman tersebut. Mereka memutuskan melawan Jepang untuk melindungi para makhluk terinfeksi. Pertempuran pun pecah. Para perwira Thailand satu demi satu gugur. Mok menemukan tubuh mereka dan menangis. Kemudian Meg melihat Mok berada di dekat para korban. Ia salah memahami situasi dan mengira Mok telah membunuh mereka. Mok mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun, Meg tidak mau mendengarkan. Ia menembak Mok. Mok jatuh dari tebing. Meg mengira adiknya telah mati. Namun, Mok ternyata masih hidup. Dalam keadaan marah, Mok menyerang Meg. Ia kemudian menggigit kakaknya dan menularkan infeksi. Kini Meg juga mulai berubah. Di sisi lain, Dr. Kaito memperingatkan Nakamura Junior bahwa para makhluk tersebut mungkin bisa bangkit kembali. Ia menyadari bahwa virus ini berpotensi menyebar dalam skala yang sangat besar. Sementara itu, Kapten Nakamura mengumpulkan keluarga para tentara yang gugur. Ia menunjukkan foto-foto para korban. Pen dan ibu Mok melihat foto Mok. Mereka diliputi kesedihan. Namun, pihak Jepang sudah mengambil keputusan. Mereka berencana menghancurkan seluruh desa. Bukan hanya para makhluk terinfeksi, semua orang harus dimusnahkan agar wabah tidak menyebar. Pasukan Thailand terkejut mengetahui rencana tersebut. Sementara itu, Lukai kembali ke gua. Ia memberitahu kelompoknya bahwa orang-orang yang mereka cintai telah dibunuh. Mok curiga. Ia yakin Jepang sengaja menggunakan keluarga mereka sebagai jebakan. Namun, Meg yang kini telah terinfeksi memiliki pemikiran berbeda. Ia ingin menyelamatkan keluarga mereka. Meg bahkan menuduh Mok sebagai pengecut. Ia kemudian memimpin kelompok makhluk menuju desa. Saat fajar tiba, tentara Jepang menggiring para warga ke sebuah area terbuka. Mereka sebenarnya sedang menyiapkan penyergapan. Begitu para makhluk muncul, tentara Jepang langsung membuka tembakan. Kekacauan pecah. Pen terluka parah. Ibu Mok juga terkena tembakan. Dalam keadaan putus asa, Meg menggigit Pen agar wanita itu berubah menjadi makhluk terinfeksi dan tetap hidup. Kemudian Meg meminta Mok melakukan hal yang sama kepada ibu mereka. Namun, Mok menolak. Ia tidak ingin mengubah ibunya menjadi monster. Mok memilih membiarkan ibunya meninggal sebagai manusia. Tidak lama kemudian, para makhluk terinfeksi yang sebelumnya ditahan berhasil membebaskan diri.
Mereka menyerang tentara Jepang. Di tengah kekacauan, Nakamura Junior juga terinfeksi. Kapten Nakamura tidak ragu untuk membunuh putranya sendiri. Setelah itu, ia melemparkan bahan peledak ke tengah kerumunan makhluk dan melarikan diri bersama pasukannya. Beberapa waktu kemudian, Mok menghadapi Meg di atas tebing. Mok menyalahkan kakaknya karena telah menginfeksi Pen. Menurut Mok, hidup sebagai monster bukanlah kehidupan yang layak dipertahankan. Namun, Meg sudah dikuasai dendam. Ia ingin menginfeksi seluruh desa. Baginya, orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka harus merasakan penderitaan yang sama. Salah satu makhluk menolak mengikuti rencana tersebut. Ia tidak ingin membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Meg langsung menyerangnya. Kemudian, Pen mencoba melindungi seorang tentara. Meg menyerang tanpa sengaja dan mengenai Pen. Pen akhirnya terdiam. Meg bahkan tampak tidak lagi peduli. Mok mulai menyadari bahwa kakaknya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara itu, Kapten Nakamura membunuh Dr. Kaito. Ia ingin menghilangkan bukti mengenai eksperimen rahasia tersebut. Keesokan paginya, Mok terbangun di hutan. Semua kenangan buruk kembali menghantuinya. Ia teringat ibunya, ia teringat Meg, ia teringat semua orang yang telah menjadi korban. Tubuhnya mulai terbakar. Namun kali ini, Mok mengingat perkataan Meg. Sejak awal, Meg selalu mengatakan bahwa seseorang tidak bisa terus-menerus melarikan diri dari masalah. Mok akhirnya mengendalikan emosinya. Ia berhasil memadamkan api yang membakar tubuhnya. Sementara itu, Kapten Nakamura menemukan catatan penelitian Dr. Kaito. Dari catatan tersebut, ia mengetahui bahwa para makhluk terinfeksi sangat rentan terhadap api. Ia kemudian mengirim pasukan bersenjata penyembur api menuju tempat persembunyian mereka. Namun, kelompok Meg sudah siap. Mereka memancing tentara Jepang masuk ke dalam jebakan. Satu persatu tentara Jepang berubah menjadi makhluk terinfeksi. Pada akhirnya, hanya Kapten Nakamura yang berhasil bertahan. Ia mencoba bersembunyi di dalam lumpur. Namun, para makhluk tetap berhasil menemukannya. Pria yang membantu menjalankan eksperimen mengerikan tersebut akhirnya berubah menjadi bagian dari makhluk yang ia ciptakan sendiri. Para makhluk kemudian bergerak menuju pintu keluar gua. Namun, Mok berdiri menghadang mereka. Di tangannya terdapat sebuah penyembur api milik Jepang. Meg menatap adiknya dengan penuh amarah, tetapi perlahan, ia mengingat kembali siapa dirinya. Seorang tentara seharusnya melindungi manusia, bukan membunuh mereka. Meg kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada adiknya. Mok menatap kakaknya dengan mata penuh air mata. Ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Mok mengarahkan penyembur api kepada teman-temannya, kemudian kepada Meg. Api mulai melahap mereka semua. Mok teringat masa-masa bahagia yang pernah ia habiskan bersama kakaknya di tepi laut. Kemudian, ia melangkah masuk ke dalam kobaran api. Semuanya tampak berakhir. Tetapi dari catatan Dr. Kaito, terungkap sebuah fakta mengerikan. Virus tersebut memungkinkan makhluk yang terinfeksi untuk beregenerasi, bahkan setelah tubuh mereka terbakar menjadi abu. Artinya, mimpi buruk itu mungkin belum benar-benar berakhir. Lalu, siapa sebenarnya monster dalam cerita ini? Para makhluk terinfeksi, atau manusia yang menciptakan mereka? Dan apakah pengorbanan Mok benar-benar merupakan pilihan yang tepat? Atau sebenarnya, masih ada cara lain untuk menghentikan virus tersebut tanpa mengorbankan semua orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.